Di minggu awal, suara-suara aja kayak orang jalan, orang mandi, orang ketawa nangis. Terus tiba-tiba itu di jendela depan itu ada pocong. Si imam sama si Firman itu menaburi garam di sekitaran kontrakan. Ayat kursi kayak itu di atas. Anehnya, gangguan di kontrakan itu makin banyak. Kita masuk di kejadian pertama. Sekitar jam 3 sorean itu ada temen kuliah saya, ya adik tingkat lah, teman main kayak gitu. Namanya itu Habibi, biasanya dipanggil Bohop. Nah, habis asar si Bohop itu datang ke kontrakan. Terus dia main game di kamarnya Firman, atau kamar 1, kamar yang paling depan dekat pintu utama. Nah, saya tahu kalau Bohop itu lagi di situ. Nah, sekitar jam 5 lebihan mau setengah 6 mau maghrib, biasa saya di ruang tengah ngopi, rokokan kayak gitu. Nah, tiba-tiba si Bohop itu lewat di samping kanan saya. Dan anehnya wajahnya pucat, pandangannya kosong. Dan lebih anehnya lagi, biasanya kan manusia lewat di bawah lampu itu ada bayangan. Nah, si Bohop itu nggak ada bayangan. Saya di situ jujur merinding. Tapi saya coba mastiin itu Bohop asli apa enggak. Nah, terus saya panggil, "Hop, Bohop, Rene yang ngopi, udut. Sini yang ngopi sama rokok," gitu. Itu enggak ada jawaban sama sekali. Terus tiba-tiba ada suara batuk di kamar mandi itu 4 kali. Dan itu saya dengar suaranya Bohop. Terus saya tuh penasaran kan. Nah, saya pastiin ke kamar mandi. Kamar mandi itu nggak tahu kenapa pintunya itu tertutup semua. Saya buka satu-satu, nggak ada si Bohop. Nah, panik kan di situ kan, lari ke kamar 1, ke kamarnya Firman. Saya tanyain, "Hop, kowe ndek mau lewat ning adingku gak? Aku aket bar asar kuwi ning kamare Mas Firman terus, gak metu-metu." Itu kejadian di hari Minggu. Teman-teman semua itu pada pulang, pada weekend lah, nggak ada kuliah. Nah, saya sama Firman itu memutuskan untuk nggak pulang di kontrakan, jadi berdua tuh di kontrakan. Firman itu sekitar jam 9-an itu ngajak saya untuk beli kursi. Di waktu yang sama, Mas Kolek itu udah datang tuh di kontrakan. Dikira aku sama si Firman itu berada di kontrakan itu. Manggil saya, "Mas Yuk, Mas Yuk, buka, lawangnya buka," oh, katanya Mas Kolek. Dia dengar ada suaraku di kamarku. Dia bilang, "Oh Mas, enteni sik." "Iya Mas, tunggu dulu." Sampai Mas Kolek itu melompat pagar. Terus dia panggil-panggil lagi, "Mas Yuk, danggake buka oh. Mas Yuk, segera buka pintunya." Terus ada suara saya lagi, "Oh Mas, enteni sik." Dia bilang gitu. "Iya Mas, tunggu dulu." Nah, Mas Kolek tunggu tuh. Nggak ada orang yang buka-buka. Nah, terus Mas Kolek itu penasaran. Jadi itu masuk ke ruang lorong, bisa dibuka dari luar. Jadi dia masuk, dia lihat kamar saya itu masih kuncinan semua. Dan dia pastiin apakah aku ada di situ. Ternyata nggak ada. Temen kuliah saya, Tiara sama si Divan itu main ke kontrakan saya karena ada tugas besar perkuliahan yang datanya mepet, jadi harus dikerjain bareng-bareng biar cepat selesai seperti itu. Nah, sekitar pukul 9 sampai setengah 10-an lah mengerjakan tugas itu, si Tiara ngerasa capek. Jadi dia izin dulu tiduran di kamar 2 atau kamarnya Mas Kolik. Yang di luar ya sambil ngobrol, sambil ngerjain tugas, ngopi, ngerokok seperti biasa kayak gitu. Nah, Tiara tiba-tiba dari kamar itu lari terus nuju ke aku, pegang pundakku. Dia sambil bilang kayak orang yang takut banget, "Yuk, yuk, yuk." Terus aku tanya, "Loh Tir, ono opo? Ada apa?" Lah, dia sambil gagap gitu bilang, "Yuk, dia mau ono sing ngintip, ono pocong." Tadi ada ngintip, ada pocong kayak gitu. Terus, "Lah ning di mana?" Terus Tiara bilang, "Ngintip di situ, ngintip di jendela." Terus
Di waktu yang sama, cuma selisih beberapa menit aja, si Diven ngalamin. Bukan si Diven aja, tapi semua orang yang ada di ruang tengah itu melihat. Saya nggak tahu ya cewek atau apa, tapi rambutnya panjang putih, mungkin ya cewek ya, jalan dari musola ke kamar mandi. Nah si Diven tuh notice ke aku, "Yuk, opo iku Firman? Apa itu Firman?" Karena di waktu itu si Firman itu rambutnya panjang dan gak ikut ngerjain tugas itu, lagi tidur. Nah saya kayak agak iseng aja ke Diven. Saya bilang, "Wes delok ono rono, lihat aja sana, Firman opo gak? Firman apa enggak?" Nah si Diven dengan rasa penasarannya itu, dia menghampiri sumber suara itu, sumber orang jalan itu. Terus kan ada suara orang tapak kaki. Nah dia mengikuti itu ke dapur. Ternyata dia nggak lihat siapa-siapa, nggak ada Firman. Di situ saya lagi di kontrakan sendiri karena saya malas pulang. Teman-teman saya pulang semua. Itu ada kejadian sekitar jam 10 malam. Saya itu mau tidur. Tiba-tiba di dapur itu rame banget, kayak barang dapur pada jatuh semua kayak gitu. Di situ saya emosi jujur. Saya ambil setrika. Masih ingat saya ambil setrika. Saya udah dobrak pintu. Aku rak iso turu cok, meneng wae. Aku nggak bisa tidur cok, diem aja kayak gitu. Terus aku bilang, "Nak wani muncul lo rene, raimu sing elek muncul rene, mukamu yang jelek muncul sini." Saking emosi saya karena saya udah capek banget, nggak bisa tidur, nggak ada gangguan lagi. Tapi barang-barang dapur itu anehnya itu pada pada jatuh semua. Nah terus saya bingung tuh, takut banget. Terus saya telepon Diven untuk ya nemenin ngobrol lah. Terus saya salam tuh di telepon itu, "Halo, assalamualaikum, Ven." Nah si Diven itu belum sempet jawab salam saya. Terus dia notice ke aku, "Yuk, katanya we dewi neng kontrakan. Katanya kamu sendiri di kontrakan. Tapi kok suaranya akeh wong. Tapi kok suaranya banyak orang." Nah terus aku bilang, "Ya Allah, Ven, demi Allah aku sendiri. Kalau nggak percaya, ayo video call." Nah aku video call tuh sama si Diven, video call muter kontrakan. Ya emang nggak ada orang. Nah terus si Diven bilang, "Demi Allah Yok, aku krungu, aku dengar banyak suara, banyak banget, kayak ramai banget di kontrakan itu." Jadi di waktu itu saya itu lagi sendiri di kontrakan karena lagi malas pulang. Yang lainnya pada pulang semua. Kejadian kelima ini yang mengalami itu kakak sepupu saya. Nah kakak sepupu saya itu juga kerja di Semarang, deket kontrakan saya. Waktu sekitar jam 3, kakak saya tuh ngabarin, "Yok, aku meh nih kontrakanmu. Yok, aku mau ke kontrakanmu." Karena dia mau pulang. Nah kebetulan kontrakan saya itu deket sama stasiun Poncol Semarang. Sekitar jam 5-an kakak sepupu saya itu udah datang ke kontrakan. Nah menuju ke ruang belakang. Ruang belakang itu di depan kamarku sama kamarnya si Reza dulu, di kamar 3 sama 4. Kakak sepupu saya itu ngajak PS main di situ. Nah lagi nyiapin, terus saya sholat asar. Nah habis sholat kakak saya itu notice ke saya, bilang ke saya, "Yuk, neng kene ono wong wedok." Nah di sini ada cewek ah. Nah terus saya jawab, "Gak ono mas, aku dewi ning kene." "Gak ada mas, aku sendiri di sini." "Kok dek mau aku krungu ono wong swara watuk wong wedok tuwa ya?" Itu berada di kamar 1, di kamarnya Yoshiko sama Firman, deket pintu keluar. "Jajal mas, cek ono, nah ono wong wedok. Coba mas cek aja, kalau emang ada cewek kamarnya dibuka ya," kayak gitu. Emang gak ada orang. Teman-teman di kontrakan saya itu pada usaha ikan cana. Karena di waktu itu ikan cana itu lagi musimnya. Akuariumnya itu ada banyak banget. Di atas akuarium itu ditutup pakai styrofoam. Nah, waktu pada pulang semua, terus kan balik lagi ke kontrakan karena kuliah kan. Nah, saya buka kamar, mau bersih-bersih kamar. Entah kenapa ada ikan mati
ikan cana mati udah kering banget itu berada di bawah kipas angin saya. Terus pernah juga ada ikan mati udah kering juga berada di kamar mandi, itu ada 3. Sama ada 2 ikan yang ditemuin Mas Kolik waktu itu di teras, ada 2 dan itu sama, maksudnya udah keras, udah kayak batu kayak gitu. Tapi kan pada pulangnya itu di hari Sabtu, hari Minggunya ke situ. Yang nggak masuk logika lagi, apakah sehari itu bangkai ikan itu udah bisa sekeras itu? Pada suatu malam, saya itu tidur sekitar ya tengah malam lah, jam 12, jam 1-an. Nah, di situ saya mimpi. Ada kakek-kakek bilang ke saya, "Omah ikiku ono sing nyalai. Rumah ini itu ada yang nyalahi, ngirim santet atau ngirim apa juga kurang tahu." Nah, terus si imam itu dia pulang ke rumah, dia tanya ke habibnya masalah kontrakan ini. Nah, dan si habibnya itu bilang emang di kontrakan itu ada orang yang gak suka terus ngirim barang gituan di kontrakan atau makhluk horor seperti itulah intinya. Saya juga bingung, maksudnya kenapa ada orang yang gak suka tuh kenapa? Terus katanya ustadznya itu harus memelihara ayam cemani, tapi gak dilakuin kontrakanku. Terus saya riset tuh, karena di depan kontrakan itu ada warung burjo seperti itu. Saya tanya, "Mbak, sebelumnya rumah ini saya gunain, itu apa sih Mbak?" Mbaknya cerita, sebelum ditempatin saya dan teman-teman saya, itu digunain dokter jantung kalau nggak paru-paru. Mungkin menurut persepsi saya, ada orang yang nggak suka dengan dokter itu, terus ngirim barang setan-setan kayak itu dikirim di kontrakan itu, mungkin belum dicabut atau gimana. Terus si mbaknya juga bilang, sebelum rumah ini dibeli sama ibu kontrakan saya, itu ada rumah tua yang menghuni itu ada kakek sama nenek. Itu rumahnya itu di rumah belakang atau di kamar saya sama si Reza dulu. Yang depan itu bangunan baru, ada kakek nenek di situ. Dan katanya meninggal di situ. Penghuni kontrakan pada pulang semua karena di akhir-akhir semester itu kuliah cuma hari Senin aja, karena tinggal beberapa SKS saja, yang sisanya itu tinggal skripsi. Tiba-tiba ibu kontrakan saya itu ngechat saya, "Mas, kok ada cewek yang keluar dari kontrakan? Kan gak boleh toh, itu kontrakan cowok." Nah, melihat itu pada notis langsung ke grup, sopo sing gowo cewek, siapa yang bawa cewek. Teman-teman saya itu pada bilang, maksudnya pada pulang ke rumah semua, baju putih, rambut panjang, di teras itu diem sebentar, nunduk ke bawah, keluar dari kontrakan, dan itu terlihat jelas buka pagar, padahal pagarnya kancingan. Habis itu sosok itu tuh jalan ke kanan. Jadi di dekat kontrakan saya itu ada SMP lah, salah satu SMP di Semarang, berjalan ke kanan. Terus yang jadi pertanyaan, siapa cewek itu? Masuk sekitaran tahun 2024, sekitaran bulan April. Itu saya dan teman-teman saya alhamdulillah wisuda dan lulus semua, alhamdulillah. Selisih beberapa hari dari wisuda itu kami angkut-angkut barang, udah nggak tinggal tuh di kontrakan itu. Jujur saya sendiri ya meskipun ada pengalaman horor banyak, tapi jujur sedih banget karena saya sudah punya spot tempat ngopi, tempat rokok sendiri. Itu yang saya kangenin sama kamar saya. Meskipun banyak horor, tapi ya tempatnya ngangenin. Saya lihat dari story ibu kontrakan saya, itu sekarang udah jadi kos-kosan. Dan kos-kosannya udah VIP, udah bagus banget, AC semua, kamar mandi dalam. Tapi untuk pengalaman horornya, yang menghuni kosnya sekarang saya kurang tahu. Misal ada orang yang tahu tempat ini, saya bukan bermaksud untuk menjelekkan tempat ini, saya cuma
cerita pengalaman nyata saya dan teman-teman saya di kontrakan ini. Dan untuk nama-nama yang saya sebut tadi, saya sudah izin ke teman-teman saya. Katanya teman-teman saya boleh namanya disebut, dan teman-teman saya pada dukung. Terima kasih untuk Sobat Wingit Wengi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita saya ini bisa menemani, menghibur teman-teman semua. Saya Yoga Mahendra Awaludin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.